السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Waba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian dengan tema akidah. Pada pertemuan yang lalu, kita masuk pada pembahasan tentang al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah ini mencakup 3 hal. Yang pertama, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiga-tiganya harus menjadi keyakinan yang diimani, diyakini, dan tentunya juga diaplikasikan. Kita masuk pada tauhid rububiyah. Wa ma'nahu al-ijmali al-i'tiqad bi anna Allah rabbu kulli syai'. Tauhid rububiyah itu secara global maknanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan segala sesuatu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun penjelasannya, makna Ar-Rabb yang darinya muncul istilah rububiyah, Ar-Rabb, yang juga kata ini kita baca di dalam salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun, apa makna Rabb itu? Ar-Rabb fil lughah wal Malik al-Mudabbir. Rabb secara bahasa itu artinya yang merajai, yang memiliki dan yang mengatur. Wa rububiyatullahi ala khalqihi ta'ni. Maka makna rububiyah Allah atas hamba-hambanya memiliki arti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam keyakinan bahwa semua yang menciptakan ini hanya Allah, pencipta tunggal itu Allah, yang menguasai, memiliki, dan mengatur seluruh urusan kita hanya Allah. Itu makna dari rububiyatullah. Rabbun artinya al-Malik al-Mudabbir. Tuhan yang memiliki, yang mengatur. Fatauhidullah fi rububiyah wal iqrar bi annahu subhanahu huwa khaliqul khalq wa malikuhum wa muhyihim wa mumituhum wa nafi'uhum wa darahum wa mujibu du'aihim indal ittirar wal qadir alaihim wa mu'tihim wa mani'uhum wa lahul khalq wa lahul amr kulluh kama qala subhanahu an nafsih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Tauhid ini membawa kita pada keyakinan
ikrar bahwasannya Allah pencipta seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala raja, pemilik semua yang ada ini. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi manfaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang juga bisa mendatangkan bahaya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengijabahi doa-doa makhluknya. Allah yang maha mampu, maha kuasa, yang memberi dan menahan. Walahul khalqu walahul amru kulluh. Hanya milik Allah segala urusan dan segala perintah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, hanya milik dialah segala penciptaan dan segala urusan. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Wa yadkhul fi hadha tauhid al-iman biqadarillahi subhanahu. Dan yang masuk dalam tauhid ini juga keimanan terhadap takdir atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-iman bi anna kulla muhdathin sadirun an ilmi Allah azza wa jalla wa iradatihi wa qudratihi. Meyakini bahwa segala kejadian, segala perkara, segala peristiwa terjadi berdasarkan ilmunya Allah, kehendaknya Allah, dan ketentuannya Allah. Semua perkara. Wa bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lain, fa inna hadha tauhid ma'nahu al-iqrar bi anna Allah azza wa jalla wal fa'ilul mutlaq fil kaun. Atau dengan bahasa yang lain untuk menjelaskan tauhid ini, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala al-fa'ilul mutlaq, pelaku tunggal, pelaku mutlak di alam semesta ini, baik dalam aspek penciptaan, dalam aspek pengaturan, dalam aspek merubah segala sesuatu, memudahkan, menambah, mengurangi, menghidupkan, mematikan, dan semua apa yang terjadi, semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan, dan tidak ada satupun makhluk yang berserikat di dalam pengaturan alam semesta ini. Waqad afsahal Qur'an an hadha an-naw' min at-tauhid jaddal ifsah. Dan Al-Qur'anul Karim sangat gamblang menjelaskan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu surat dari surat-surat Al-Qur'an kecuali menyebutkan tentang rububiyah Allah atau memberi isyarat akan rububiyah Allah. Fahuwa kal asas bin nisbati ila anwa'i tauhid al-ukhra. Dan tauhid rububiyah ini dia seperti asas, fondasi bagi macam-macam tauhid yang lain. Karena Allah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, maka tentu dialah yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk dipersembahkan kekhusyuan, untuk dipersembahkan kepadanya ketundukan. Kalau pemilik tunggal itu Allah, maka sudah seharusnya bahwa penghambaan ini diserahkan kepada pemiliknya, bukan diserahkan kepada yang lain. Wa huwal mustahiqqu wahdah lil hamdi wa syukur. Karena Allah yang mengendalikan, mengatur
menciptakan, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk apa yang kita nikmati, sesuatu yang indah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak dan mampu menciptakan tersebut. Maka Allah satu-satunya yang berhak untuk dipuji, disyukuri, diingat, dipersembahkan doa atau dimintai permintaan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita meyakini rububiyah Allah, maka sudah seharusnya ar-raja, harapan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Al-khauf, rasa takut itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wal ibadah kulluha la yasih an takuna illa liman lahul khalqu wal amru kulluh. Dan ibadah semuanya tidak sah, tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah, Tuhan yang punya kendali atas penciptaan dan segala urusan yang ada di tangannya. Hanya Allah lah. Maka kalau seluruh urusan penciptaan dan segala urusan apa yang ada di alam semesta ini di bawah kendali Allah, satu-satunya yang mengendalikan, maka ketundukan, kepatuhan, ibadah tidak layak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min jihatin ukhra, فإن الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بصفات الجلال والجمال والكمال. Dari sisi yang lain, sesungguhnya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, maka dialah satu-satunya yang berhak menyandang sifat keagungan, keindahan, dan kesempurnaan. Berarti semua sifat keindahan, kesempurnaan ya milik Allah. Lianna hadhihi sifat la takunu illa li rabbil alamin. Karena sifat-sifat ini tidak akan dimiliki kecuali hanya kepada Tuhan yang mengatur, memiliki alam semesta ini. Idh yastahil thubutur rububiyah wal mulk, maka mustahil adanya rububiyah, adanya al-mulk, kekuasaan, pengaturan, kepemilikan bagi siapa yang tidak bisa, bagi siapa yang tidak hidup, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak mampu berbicara, dan juga tidak punya kehendak untuk melakukan apa yang dia inginkan, dan juga tidak memiliki sifat hakim di dalam ucapan dan perbuatannya. Oleh karena itu kita mendapati Al-Quranul Karim menyebutkan tauhid ini dalam beberapa konteks. Dalam konteks pujian, ibadah, kepatuhan, ketundukan. Di antara dalam konteks pujian kepada Allah, seorang Muslim setiap hari dia membaca di dalam solatnya dalam konteks memuji Allah yang terkait dengan rububiyah Allah. Kita selalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah layak disandangkan semua pujian kepadanya? Karena huwa Rabbul Alamin. Karena dialah pemilik alam semesta ini. Semua keindahan penciptanya adalah Allah. Semua kebaikan penciptanya adalah Allah. Ayat ini ma'asyiral muslimin, surat Al-Fatihah ayat 2 ini, kalau kita renungkan maknanya, berhenti pada kata-kata Rabbul Alamin saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang kalau merenungkan makna Rabb, itu bergetar hatinya, Pak. Karena dia berhadapan dengan pemilik langit dan bumi. Dia sadar, kalau sholatnya dengan kesadaran, dengan pengagungan, dan dalam situasi hatinya mengenal Allah. Kita ini
memperlakukan orang, ini dalam konteks muamalah dengan makhluk. Perlakuan kita itu akan berbeda sejauh mana perbedaan orang yang sedang kita hadapi. Suasana batin kita, psikologis kita, itu tentu tidak sama menghadapi semua orang. Ketika kita menghadapi orang yang kita tahu dia punya sifat-sifat kewibawaan, kemuliaan, kebesaran, tentu berbeda ketika kita menghadapi orang yang tidak punya sifat kebaikan. Kalau antum menghadap Allah, tidak lebih mengagungkan daripada menghadap makhluk, kan itu berarti kita belum mengenal Allah. Kita belum menyadari siapa Tuhan kita. Belum ngaji tauhid, belum merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam konteks al-istislamu lillah wal inqiyadullah. Di dalam konteks kita diperintah untuk beristislam, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah sesungguhnya petunjuknya Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Yang layak disebut huda, petunjuk, adalah petunjuknya Allah. Semua petunjuk yang bertentangan dengan petunjuk Allah, seorang mukmin harus meyakini itu bukan petunjuk, itu adalah kesesatan, sekalipun didukung oleh banyak manusia. Karena al-huda, petunjuk yang sesungguhnya, wa min rabbil alamin, dari Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Wa umirna, dan kami diperintahkan linuslim, untuk berserah diri kepada siapa? Li rabbil alamin, kepada Tuhan pemilik, pengatur alam semesta ini. Jangan serahkan diri kita kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Dan kita meninggalkan Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Oleh karena itu, ikhwani fillah, pelajaran iman, atau dengan bahasa yang lain tauhid, itu kenapa menjadi pelajaran yang pertama kali diajarkan oleh para nabi dan para rasul? Karena itu sebagai asas membentuk jati diri manusia. Tanpa tauhid, seseorang tidak akan mampu untuk menjadi orang yang memikul syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul datang membawa prinsip la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah bukan hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Kalau itu arti dari la ilaha illallah dan sudah menyelamatkan orang dari neraka, iblis sudah termasuk orang yang selamat. Iblis itu ngaku enggak tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalau pengakuan ngaku dia. Coba tengok ayat-ayat Allah. Ketika iblis meminta ditangguhkan kematiannya. Ketika iblis minta untuk diberi waktu sampai hari kebangkitan. Apa panggilan iblis kepada Tuhannya? Rabb. Jadi iblis itu yakin Allah itu pencipta. Dan iblis itu yakin kenapa? Iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iblis yakin Allah yang memegang usia makhluknya. Tapi kenapa iblis disebut sebagai al-kafirin, orang-orang kafir? Pengakuan akan rububiyah Allah tidak menyelamatkannya karena iblis tidak mau tunduk. Satu perintah Allah, saya ulang, satu perintah Allah ditolak. Allah keluarkan dari barisan kaum muslimin. Bagaimana kalau memerangi 2, 3, 4, 5 perintah Allah lebih jahat dari iblis? Iblis itu satu perintah Allah. Apa perintah Allah?
Dan Allah sudah mengeluarkan iblis dari barisan orang-orang beriman. Tidak mau tunduk terhadap perintah Allah, yang mana Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Dan yang lucunya, ini lucu, ya, seperti pelawak. Orang-orang yang berpendapat ini seperti pelawak. Ada orang yang berpendapat bahwa iblis itu muwahhid. Tahu muwahhid, Pak? Ahli tauhid. Kenapa iblis muwahhid? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, sehingga iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Iblis itu maunya sujud kepada Allah. Maka iblis itu tauhid, muwahhid dia. Ya. Ini salah satu banyolan yang muncul di negara kita. Tapi sebetulnya sumbernya bukan orang-orang Indonesia, dari luar. Tapi kemudian diterima, disebarluaskan. Kalau dia bertauhid, dia tidak akan menolak. Dan ketika iblis pada saat itu menghormati Adam, bahkan taruhlah, dan memang itu kata-katanya sujud. Iblis sujud kepada Adam. Apakah pada saat itu iblis sedang beribadah kepada Adam? Beribadah kepada siapa dia? Kalau dia sujud kepada Adam pada saat itu, pada saat Allah perintahkan untuk sujud, dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Karena dia tunduk bukan atas perintah Adam, atas perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan disuruh sujud menghadap siapapun, selama sumbernya Allah, sami'na wa ata'na. Hadza huwa tauhid. Orang-orang di luar Islam mengatakan kita ini, Islam ini agama syirik. Kenapa? Karena menyembah Ka'bah. Ya karena jahil. Kita tidak menyembah Ka'bah. Kenapa kita menghadap Ka'bah? Karena itu adalah perintah Allah. Ketika kita mengikuti aturan Allah, maka itulah arti penghambaan diri kepada Allah. Penghambaan diri kepada Allah bukan dilihat kita menghadap mana, tapi atas dasar perintah siapa kita bergerak. Seorang mukmin, muwahhid, al-abid, dia tidak akan bergerak tunduk patuh kecuali atas dasar perintah Allah. Orang menghadap kiblat, tapi dia sholat bukan atas dorongan iman kepada Allah, maka dia bukan orang yang sedang beribadah kepada Allah. Sekalipun dia menghadapkan dirinya kepada kiblat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian fi maqamit tawajjuh lillah, di dalam konteks menghadapkan wajah kita kepada Allah dan mengikhlaskan tujuan beribadah hanya kepada Allah. Di dalam konteks rububiyah Allah ini, kita diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah, mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillah, hanya untuk Allah. Siapa Allah yang saya persembahkan seluruh kehidupan saya, bahkan hidup mati saya, ibadah saya? Siapa Allah? Lillahi rabbil alamin. Kenapa saya persembahkan seluruh kehidupan saya untuk Allah? Karena Allah lah yang layak mendapatkan itu semua. Kenapa? Karena Allahu Rabbul Alamin. Yang punya alam semesta bukan makhluk, bukan presiden, bukan ketua fulan, ketua alan, bukan ulama, bukan manusia.
Yang punya alam semesta ini Allah. Tunduk patuh kepada yang punya. Dan atur alam semesta ini sesuai dengan kehendak yang punya. Jangan bertindak di luar kehendak yang memiliki alam semesta ini. Maka akan terjadi kerusakan. Akan terjadi kehancuran. Sudah menjadi naluri kita untuk mengembalikan segala urusan kepada yang menciptakan. Dalam aspek penciptaan yang kecil, dan ini dikatakan penciptaan bukan seperti penciptaan Allah. Penciptaan teknologi produk-produk baru atau teknologi, berbagai macam produk-produk teknologi, itu disebut dengan penciptaan. Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh manusia, yang disebut penciptaan oleh manusia, itu bukan menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia hanya mengelola yang ada menjadi satu wujud, berubah kepada wujud yang lain. Itulah kemampuan manusia. Namun penciptaan Allah, Allah mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Alam semesta langit dan bumi tidak pernah ada diciptakan oleh Allah. Dengan kebesaran dan keagungan yang tidak mampu untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jadi kalau dikatakan makhluk mampu mencipta, penciptaan makhluk hanya sebatas merubah satu wujud ke wujud yang lain. Bahan bakunya sudah disediakan oleh Allah. Dan dia mampu merubah itu juga atas dasar ilmu yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan agungkan makhluk. Naluri kita, kalau ada problem, umpamanya antum kendaraan. Kendaraan antum merek tertentu. Ketika ada problem, larinya kemana? Ke merek lain apa ke merek itu? Ke merek yang sama. Ke perusahaan yang sama. Perusahaan yang menghadirkan mobil itu. Kenapa? Karena nggak mungkin yang lebih tahu siapa yang menciptakan ini, mobil ini. Antum punya HP merek A, rusak, larinya ke perusahaan A apa perusahaan B? Perusahaan A. Untuk mengoperasikan, mengikuti aturan perusahaan A atau perusahaan B? Perusahaan A. Kenapa? Ya ini yang mengeluarkan. Loh, kalau dalam urusan dunia, kita gak mungkin salah mengambil aturan. Loh, dalam urusan yang lebih besar dari itu, justru kita buang agama Allah, syariat Allah, dan kita ambil aturan-aturan manusia. Terkadang logika kita itu gak jalan. Terkadang juga kontradiksi. Yang ini kita mengakui bahwa harus kembali kepada yang membuat, tapi dalam urusan ini kita tidak mau kembali kepada yang menciptakan, justru kembali kepada yang tidak menciptakan dan tidak mengerti apa-apa. Wa fi maqami tawalli tawallallahu azza wa jalla duna ghairihi. Di dalam konteks kita menjadikan Allah sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai Tuhan pencipta yang menjadi rujukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam konteks ini menyebutkan rububiyahnya. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'im. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Al-An'am ayat 14. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul aghairallah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata qul, katakanlah, itu artinya perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ada hal yang penting ya Muhammad, sampaikan kepada mereka. Aghairallahi attakhidhu waliya. Apakah
Aku jadikan selain Allah sebagai pemimpin. Padahal dialah Allah, hanya Allah, fatir samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang memberi makan dan tidak diberi makan. Semua pemimpin, kita yang memberi makan. Tanpa uluran manusia dia tidak akan hidup. Hanya Allah yang tidak butuh tangan-tangan manusia. Karena Allah yang justru dibutuhkan oleh manusia. Kenapa kita berpaling dari Allah menuju makhluknya? Wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berserah diri. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam konteks doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, segala ciptaan dan segala urusan hanya milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Rabb. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, segala urusan penciptaan dan segala urusan milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian setelah Allah menegaskan rububiyahnya, Allah perintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Ud'u rabbakum. Kalau pengatur, pencipta yang punya segala urusan hanya Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan di dalam ayat ini dengan Rabb. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Bitadarru', dengan ketundukan hati. Maka di antara adab kita berdoa, itu betul-betul pikiran hati kita fokus. Dan kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Rabbul Alamin. Dan berdoa pun tidak perlu mengeraskan suaranya. Tidak perlu Anda berdoa ketika Anda berdoa sendirian lalu Anda teriak-teriak. Berdoalah dengan suara lirih, suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian, di dalam konteks ibadah kepada Allah, Allah berfirman, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Mengapa aku tidak beribadah kepada Allah yang menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Fa inna khaliqas samawati wal ard. Maka sesungguhnya pencipta langit dan bumi dan pencipta apa yang ada di antara langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi, dialah yang berhak untuk dijadikan oleh manusia sebagai ilah, sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan sebagai wali, sebagai pemimpin. Dan dialah yang berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan yang diserahkan diri-diri manusia kepadanya. Dialah yang berhak untuk itu semua. Wa yad'uhu wa yatawajjah ilaih, dan berdoa hanya kepadanya dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, masih tersisa beberapa penjelasan dari Syekh terkait dengan tauhid rububiyah yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
dan kita akan lanjutkan dengan penjelasan tentang tauhid uluhiyah dan inti dari tauhid rububiyah. Ini adalah kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mencipta, mengatur, memiliki. Kalau itu keyakinan kita, kenapa kita bertawakal kepada selain Allah? Maka arahkan hati kita, keinginan kita, terletakkan harapan kita, letakkan raja, letakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik yang nanti kita baca ayat-ayatnya. Mereka mengakui Allah pencipta, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, tapi mereka berdoa kepada selain Allah. Ini satu hal yang kontradiksi, yang tidak seharusnya dilakukan. Karena orang yang meyakini tauhid rububiyah sudah semestinya hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar hatinya kepada Allah dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.